Halo, saat ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Sistem Perwakilan Politik dengan judul Sistem Pemilu Indonesia saat ini. Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2004, di Indonesia telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak 10 kali, yaitu dimulai tahun 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Jumlah kontestan partai politik dalam pemilihan setiap tahunnya tidak selalu sama, kecuali pada tahun 1977. Pemilihan umum disingkat pemilu ini adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau legislatif, di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa pada konteks yang lebih luas. Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif atau tidak memaksa dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi, dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator publik. Sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik secara terpisah atau dalam koalisi. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan. Di Indonesia, pelaksanaan pemilu yang telah berlangsung menggunakan sistem pemilihan mekanisme proporsional. Sistem pemilu ini dinilai cocok dengan keadaan Indonesia melihat kemajemukan masyarakat di Indonesia yang cukup besar. Sistem pemilihan dengan sistem proporsional mempertimbangkan proporsi jumlah kursi dengan jumlah penduduk atau pemilih di sebuah daerah pemilihan. Selain itu, dipertimbangkan juga proporsi perolehan suara partai politik untuk dikonversi menjadi kursi yang diperoleh oleh partai politik. Sistem proporsional terbuka adalah sistem perwakilan proporsional yang memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon partai yang akan dipilih. Pilihan yang diberikan oleh pemilih disebut pilihan preferensi. Lembaga penyelenggaraan pemilu ada 3, yaitu yang pertama Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas dalam melaksanakan pemilu. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang. Selanjutnya, yang kedua ada Badan Pengawas Pemilu atau biasa disebut dengan Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu ini selanjutnya adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah anggota Bawaslu RI adalah 5 orang. Yang ketiga, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara. DKPP terdiri dari 7 orang unsur KPU, Bawaslu, DPR, dan dari pemerintah. Sedangkan sistem pemilihan di Indonesia itu terbagi atas 2 jenis, yaitu yang pertama sistem terbuka,
yaitu pemilih mencoblos atau mencontreng nama dan foto peserta partai politik. Yang kedua, sistem tertutup, yaitu pemilih mencoblos atau mencontreng nama partai politik tertentu. Dari paparan singkat saya tadi dapat disimpulkan tentang sistem pemilu di Indonesia. Dengan diadakannya sistem pemilihan umum di negara kita ini menjadi salah satu cara yang dapat membantu terutama kepada masyarakat untuk dapat memberikan suaranya terhadap calon yang ingin dipilihnya. Dengan begitu masyarakat dapat menggunakan haknya pada saat pemilihan umum. Tetapi perlu diketahui sebagai warga negara yang baik, yang patuh pada aturan, kita harus turut berpartisipasi pada setiap momen pemilihan umum. Dengan menggunakan hak kita secara tepat, maka kita sudah bisa dikatakan warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sekian presentasi singkat saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mengajak kepada kita semua untuk bergabung bersama kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Indonesia. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.